Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Eh, saya beserta jajaran asisten dan dosen untuk mata kuliah Natural Language Processing ingin menyampaikan kepada kalian for stay home, stay healthy, and keep your mental health. Berhubung karena kita lagi di dalam fase self isolation dan social distancing, maka untuk dengan beberapa pertimbangan juga kita akan mengadakan praktikum secara online. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian serta melanjutkan juga untuk praktikum kedua dengan materi pengolahan dasar dokumen. Sebelum kita ke praktikum, saya ingin membahas sedikit tentang dokumen itu sendiri. Jadi dokumen juga mempunyai karakteristik, di mana karakteristik itu yaitu kualitas tertentu atau ciri khas dari sesuatu. Kemudian adapun karakteristik dari dokumen teks menurut Loretta Ophel dan Jane Sarsmith yaitu ada 5. Yang pertama, database teks berukuran besar. Kemudian yang kedua, memiliki dimensi yang tinggi. Artinya satu kata merupakan satu dimensi. Karena di dalam dokumen terdapat banyak kata-kata, jadi dokumen teks yaitu pasti memiliki dimensi yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu mengandung kumpulan kata yang saling terkait atau frase, dan antara kumpulan kata satu dengan lain dapat memiliki arti yang berbeda. Seperti contoh, rumah putih. Rumah putih itu. Rumah putih saya. Nah, setiap kata dengan kata satu dan kata lainnya itu memiliki arti yang berbeda. Kalau masih ingat frase, silahkan dibuka lagi webnya. Kalian silahkan googling untuk mencari frase lagi, mengulang mereview pelajaran yang lalu. Kemudian yang keempat, dari karakteristik dokumen teks yaitu banyak mengandung kata ataupun arti yang bias atau ambiguity. Jadi ambiguitas seperti namanya ambigu. Contohnya, saya masuk angin, bukan berarti angin masuk ke diri saya, bukan. Tapi karena saya tidak enak badan, kita memakai kata masuk angin. Itu contoh seperti untuk kata yang bias atau ambiguitas. Kemudian yang terakhir yaitu dokumen email merupakan dokumen yang tidak memiliki struktur bahasa yang baku, karena di dalamnya terkadang muncul istilah slang. Istilah slang itu contohnya seperti apa sih? Kalau di bahasa Inggris itu are you there dengan tulisan are you there disingkat. Kemudian hello bos dipanjang. Kemudian ada what's up. Nah, untuk untuk yang bahasa Inggris, untuk yang di kasus bahasa Indonesia sendiri, seperti yang contohnya adalah nih, kualitas BGS DPT bonus lagi DR penjual. So kalau misalnya orang yang nggak tahu bahasa Indonesia, itu ambigu. BGS itu memiliki banyak artikel, bisa mendefinisikannya lebih banyak. BGS itu artinya banyak banget, bisa bagus, bisa ya you know lah. DPT itu juga merupakan kata yang ambigu. DPT itu dapat, ataukah itu DPT itu adalah singkatan dari seperti struktur organisasi dari panitia sebagai dokumentasi. Terus DR itu juga merupakan kata yang ambigu. Dari kah atau dokter kah? Nah, seperti itu. Kemudian the next yaitu kita langsung menuju ke langkah praktikum. Seperti biasa, seperti yang kata pelajaran di praktikum pertama, kalian harus pertama kali membuka Anaconda dan membuka Jupyter di folder yang telah kalian buat, seperti yang di minggu lalu ya, di praktikum pertama. Jadi start, kalian buka Anaconda ke prom kalian. Kemudian kalian masuk ke directory di mana kalian meletakkan folder kalian yang kalian buat. Kemudian
CD untuk masuk ke dalam folder. Kalian langsung masuk, kalian bisa copy langsung dari, kalian copy dari sininya langsung, bisa di Ctrl C. Kalian bisa copy langsung di sini, Ctrl C, kemudian langsung di Ctrl V, di setelah CD langsung di Ctrl V, langsung CD. Karena saya naruhnya di OneDrive, Embrace, All About Campus, dan bla bla bla. Kalian bisa langsung, karena panjang, bisa langsung kalian Ctrl V di sini. Nah, kemudian langsung ketik Jupyter Notebook untuk membuka terminalnya. Setelah itu di Home, kalian bisa langsung new Python 2. Nah, kemudian kalian langsung masuk ke buka folder Python baru, Jupyter baru. Nah, kemudian kita lanjut ke praktikum. Nah, di sini untuk pengolahan data, first from OpenPixel, import log workbook, import pandas SPD. OpenPixel itu merupakan library yang digunakan untuk create and write file Excel. Jadi kita ingin mengimport file Excel yang ekstensinya XLSX, XLSM, XLTX, XLTM. Kita membutuhkan library OpenPixel untuk bisa, agar kita bisa mengimport file Excel ke dalam Python ini. Kemudian Pandas sendiri adalah library data analis yang digunakan untuk mengolah data secara terstruktur. Kemudian PD-nya ini adalah sebagai variabel. Nah, kemudian untuk load workbook merupakan nama function dari library OpenPixel yang digunakan untuk melakukan import data dari Excel, kemudian disimpan dalam variabel WB. Nah, di sini ada load workbook, di sini functionnya. Kalau yang ini ada library-nya. Jadi kita mengambil dari library ini, kemudian kita memakai function load workbook. Nah, di sini load workbook-nya itu disimpan ke dalam variabel WB. Nah, kemudian kita mengeload file name yang namanya komentar seller, contohnya XLXX. Nah, first kalian harus punya file Excel-nya di dalam folder yang telah kalian buat di sini. Misalnya kalau saya kan ada di NLP. Nah, harus file Excel-nya harus ada di folder NLP tersebut. Jadi satu folder dengan file praktikum 2 Jupyter kalian ini. Nah, kemudian untuk sheet range itu sendiri merupakan variabel yang menampung data dari sheet nama yang akan diambil dalam file Excel. Nah, jadi di Excel itu kan ada sheet 1, sheet 2. Kalian bisa lihat di paling bawah itu sheet 1, sheet 2. Kalau misalnya kalian udah rename, biasanya ya nama-nama. Tapi kalau defaultnya itu ada sheet 1, sheet 2. Nah, itu data kalian di mana? Data kalian di, kalau di sheet 1 berarti pakainya sheet 1. Seperti itu. Kalau sheet 2 berarti pakainya sheet 2. Nah, kemudian untuk data frame sendiri, data frame DFPD data frame itu merupakan function dari library Pandas. Pandas ini kita import tadi. Jadi functionnya di sini, function dari library Pandas yang digunakan untuk melakukan parsing data terstruktur ke dalam bentuk kolom dan baris. Kita kan pengen kolom sama baris nih. Oke, kita pakai data frame. Nah, kemudian dimasukkan ke df ini variabel sama seperti WB. Kemudian, nah hasilnya seperti yang kita lihat ini. Jadi ini hasil dari data frame. Jadi bentuknya ada kolom, ada kolom, ada baris. Nah, kemudian df column itu merupakan function dari library Pandas yang digunakan untuk memberikan header pada kolom data. Jadi kan di sini defaultnya masih 0, 1, 2 sama 3. Nah, kita ingin ubah jadi 0, 1, 2, 3 itu menjadi kayak punya header.
ada atasnya, jadi tanggal, toko, alamat, dan komentar. Itu memakai function columns. Nah, kemudian untuk df komentar, kalau misalnya kita ingin df komentar ini, kalau misalnya kita ingin menampilkan komentar saja, menampilkan kolom komentar saja, nah kita memakai df double kurung siku, kemudian komentar. Kenapa double? Sebenarnya cuma satu aja bisa. Nah, ketika satu dia nggak berupa, jadi tidak berupa tabel. Jadi double itu jadi tabel. Oh my god. Ya, so tadi errornya gara-gara tadi belum di run all semua, jadi saya run all lagi. Nah, bedanya itu di sini. Ketika tadi kan bertabel, ketika kurung sikunya dikurangin, dia akan bentuknya seperti ini. Jadi seperti kayak cuman baris doang. Nah, ketika kita kasih double siku, nah maka dia akan berbentuk tabel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk df3 itu kita ingin memanggil 3 data saja. 3 data dari 3 data ini dengan jumlah tertentu ya. Misalnya kalian kalau misalnya pengen 4, ya berarti tinggal diganti 4. Misalnya 4. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat untuk sudah sampai GAN. Nah, ini kan 3 dari atas, 4 dari atas. Makasih barangnya sudah sampai. Nah, jadi perbedaan antara yang titiknya di depan dengan titik di belakang, kalian perhatikan. Kalau yang titiknya di depan itu dia menampilkan dari 0, 1, 2, 3. Karena 4 data. Ada 4 data, kan mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk yang 3 titiknya di belakang itu jadi yang 0, 1, 2 itu di skip, kemudian langsung lanjut ke 3 sampai yang terakhir ya. Nah, makasih barang sudah sampai dengan selamat. Makasih barang sudah sampai dengan selamat. Jadi yang 0, 1, 2 tadi di skip seperti itu. Nah, kemudian untuk df dalam kurung siku titik-titik 2 minus 1 itu untuk menampilkan data secara ascending atau descending. Kalau yang ini secara descendingnya. Nah, di sini untuk descendingnya minus 1, yang kita lihat bukan tanggalnya, pasti tanggalnya nggak beraturan kan, tapi yang dilihat dari kolom yang nomornya ini, dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, untuk yang secara ascendingnya itu minusnya dihilangin. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita ingin menampilkan data dari komentar, kemudian kita ingin menyusunnya secara ascending. Nah, dibuat seperti ini. Ascending 0 maksudnya itu false. Nah, atau kolom sesuai dengan komentar. Maaf, descending karena ini false berarti dia descending ya. Nah, jadi dari kolom komentar, dari P, descending kan dari yang terbesar P dulu, baru dia langsung ke B. Nah, ini kenapa kok ada R, P, tapi dia di belakang, M, B, tapi dia di belakang. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di praktikum pertama, Python itu sangat sensitif dengan case. Ketika dia
huruf besar, huruf kecil, itu sangat berpengaruh. Jadi R itu tuh kalian coba lihat di ASCII, pasti ASCII. Nah, itu pasti R alfabet dengan huruf kapital sama alfabet dengan huruf kecil itu mereka berbeda. Nah, ini disesuaikan dengan berarti dari yang kecil, kecil, nah kemudian besar di sini. Itu. Ketika dibuat satu, nah terbalik. Nah, ini baru ascending. Seperti itu. Nah, kemudian kita ingin menampilkan kolom toko sama komentar doang. Nah, seperti ini. Ketika kita pengen tanggal sama alamat, ya tinggal diubah tanggal dan alamat. Nah, kemudian untuk values tulis itu sendiri yaitu function untuk memasukkan data ke dalam kolom tertentu ke dalam list Python. Jadi kita ingin masukin yang kolom toko sama komentar ke list Python. Toko sama komentar tuh kan ini. Nah, kita masukin ke list Pythonnya dengan menggunakan function values to list. Nah, kemudian untuk dfilog 1 itu menampilkan data pada baris atau row tertentu. Nah, kan baris yang satu itu ada di Doki Store Jakarta kualitas bagus dan bla bla bla. Nah, kita tampilin cuma satu doang ini. Nah, kalau dua ya ketik dua, ketiga ya tiga, berarti dia nanti bakal nampilin tiga gitu. Nah, kemudian untuk dfilog di satu di tabel. Nah, ini perbedaannya, lihatin. Kurung siku 1 dengan kurung siku 2. Nah, jadi bentuknya cuma seperti data. Nah, ini dibuat seperti tabel, dalam bentuk tabel. Nah, kemudian untuk df3 ilog 1 itu kita menyebutkan specific file pada kolom ketiga kan kolom komentar. Nah, ilog 1 baris pertama. Nah, kita ingin menampilkan kolom ketiga di baris pertama, yaitu komentar di baris pertama, kualitas bagus dapat bonus dari penjual, kita lihat sesuai tidak. Nah, kolom ketiga sebentar dari atas nih, kolom ketiga yang satu. Nah, makasih barang sudah sampai, bukan. Nah, sudah sampaikan, mantap barangnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dflog 1 tanggal itu untuk yang menampilkan tanggal, timestampnya. Kemudian untuk masukkan untuk list komentar ini append df komentar values tulis yang tadi kita masukkan ke list Python. Nah, kita gabung di sini list komentar. Di sini kita deklarasi list array dengan namanya ini list komentar. Ini list array ya, list array kita kita deklarasikan. Nah, kemudian append tuh kemarin di praktikum sebelumnya sudah pelajarin, itu masukkan data. Nah, kita masukkan data dari data-data yang di list Python tadi yang kita masukkan di file tulis di atas, kita masukkan ke list array, list komentar ini. Nah, baru kita print. Nah, jadinya seperti ini. Jadi tadi kan bentuknya list Python, kita masukin ke list array, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menampilkan list komentar satu-satu. Nah, kita deklarasikan for komentar in list komentar komentarnya tadi, for comment in komentar ini untuk perulangan lagi, ini langsung deklarasi. Nah, lower di sini, lower function ini di sini gunanya untuk mengubah tulisannya jadi dikecilin semua. Nah, kemudian di print comment itu jadi satu-satu bentuknya satu, enggak amburadul seperti ini, karena ini kan array 1 2 3, tapi kita ingin buat perulangan dibuat satu-satu baris-baris biar rapi. Nah, kemudian ini tambahan
Untuk mengubah penulisan kalimat menjadi lowercase pakai upper yang tadi, upper lower. Kualitas bagus dapat bonus dari penjual. Kualitas bagus dapat bonus dari penjual. Jadi kualitas bagus dapat bonus dari penjual itu ketika setelah ini besar, upper, kecil, lower. Print kecil, print besar. Seperti itu. Ya, untuk yang pengolahan dasar untuk dokumen di praktikum 2 sampai situ. Kemudian nanti silakan ditunggu untuk info postesnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ada pertanyaan nanti silakan di chat di grup WA kita. Oke. See you.